Sekarang, dokter pada umumnya dapat mengukur jantung Anda, paru-paru Anda, bahkan kimia darah Anda. Namun ketika berbicara tentang otak, banyak kondisi seperti depresi, PTSD, atau Alzheimer masih didiagnosis sebagian besar melalui observasi dan kuesioner. Sebuah startup asal Israel mengatakan bahwa mereka mengubah hal ini setelah 6 tahun dalam stealth mode. Hemispheric telah memperkenalkan model AI yang mengklaim dapat mendekode aktivitas otak melalui pemindaian non-invasif sederhana selama 15 menit. Jadi untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang ditemani oleh para co-founder, CEO Hagai Lalazar dan CTO Gidi Litvin. Terima kasih banyak kepada kalian berdua karena telah bersama saya hari ini. Jadi, Hagai, mari kita mulai denganmu. Kita selalu mulai dengan presentasi. Jadi, bisakah kamu jelaskan kepada kami startup kamu itu tentang apa? Terima kasih, Len. Jadi, Hemispheric adalah startup AI. Kami telah menghabiskan 6 tahun terakhir untuk mengembangkan, seperti yang kamu sebutkan, sebuah model terobosan. Ini adalah model fondasional terdepan yang disebut Descartes untuk menguraikan aktivitas otak secara non-invasif. Dan masalahnya adalah, otak adalah organ terakhir di tubuh yang masih hanya kita ukur dengan cara subjektif. Dan kita tidak memiliki ukuran yang objektif dan terukur untuk mengukur fungsinya dan kesehatannya. Dan Anda tahu, jika Anda memikirkan terobosan AI sejauh ini, seperti LLM, mereka menerjemahkan teks dari bahasa manusia. Otak berbicara dalam bahasa listrik. Dan model Descartes kami, apa yang dilakukannya adalah menerjemahkan bahasa listrik otak menjadi pemahaman yang dapat ditindaklanjuti, menjadi wawasan yang dapat digunakan oleh dokter, oleh pasien, oleh kita untuk memahami fungsi otak dan kesehatan otak kita, serta untuk membuat keputusan. Jadi, apa sebenarnya sedang Anda ukur? Jadi, kami menggunakan EEG, itu adalah sensor yang kami gunakan. Ini adalah sensor non-invasif, teknologinya sudah sangat mapan, dan ini hanya mengukur listrik dari otak melalui kulit kepala. Dan itu bukanlah inovasi dari perusahaan. Kami bukan perusahaan perangkat keras. Sinyal mentah ini dimasukkan ke dalam model kami. Dan model kami yang telah dilatih dengan sejumlah besar data, sekarang memahami fungsi otak dan dapat digunakan untuk membangun serangkaian produk. Agar kita memiliki informasi kuantitatif untuk membuat keputusan, seperti yang Anda sebutkan, terkait kondisi seperti PTSD, depresi, kecemasan, skizofrenia. Ini adalah kondisi psikiatri, serta kondisi neurologis, seperti penyakit Parkinson dan Alzheimer. Dan Gidi, apa keunggulan yang Anda miliki dibandingkan dokter dan pemindaian biasa misalnya? Oke, jadi untuk sebagian besar kondisi yang baru saja kita bahas, tidak ada ukuran objektif yang dapat dikuantifikasi. Jadi sebagian besar dilakukan melalui metode subjektif, seperti kuesioner dan cara bicara. Benar? Jadi yang kami lakukan adalah mendekode aktivitas otak menggunakan model kami untuk menghasilkan ukuran yang dapat dikuantifikasi. Dan keunggulan terbesar kami adalah datanya. Pada akhirnya, jadi kami membangun model ini, Descartes, yang merupakan model dengan 6 miliar parameter. Kami mengumpulkan data dari jaringan laboratorium, yaitu jaringan lab yang telah kami dirikan di Asia, Amerika Serikat, dan juga Israel. Dan dengan menggunakan laboratorium-laboratorium ini, kami mengumpulkan data dari lebih dari 100.000 orang, dan hingga saat ini 250.000 jam data aktivitas otak. Dan itulah dasar dari model kami. Jadi, saya juga mengerti bahwa Anda sedang mengajukan persetujuan FDA. Apakah sudah ada kabar tentang hal ini? Ya, jadi kami sebenarnya sudah bertemu dengan para kepala CDRH. Ini adalah unit alat kesehatan dari FDA. Kami bertemu mereka secara langsung dan melakukan demo langsung serta mempresentasikan teknologi kami. Sekarang, kami sedang melakukan komunikasi tertulis secara resmi dengan mereka. Dan kami sedang bersiap untuk mengajukan produk pertama kami pada suatu waktu tahun depan. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah produk observasional. Mereka tidak berintervensi pada tubuh manusia. Ini disebut kelas 2. Dan ini adalah perangkat lunak atau AI yang dikategorikan sebagai alat kesehatan. Jadi, ini bukan jenis proses regulasi yang harus Anda lakukan jika Anda mengembangkan, misalnya, obat atau intervensi bedah yang benar-benar memengaruhi tubuh. Ini hanya mengukur tubuh dan tidak dapat membahayakan tubuh dengan cara apapun. Tapi, izinkan saya bertanya, karena pada suatu saat, mungkin ketika ini berkembang lebih jauh, dan pemindaian otak bisa menjadi seperti tes darah, bukan? Ada juga bahayanya. Mungkin Anda bisa menggunakannya dan Anda tahu persis kondisi yang Anda alami, padahal sebelumnya Anda bahkan tidak tahu bahwa ada masalah. Jika Anda mengacu pada aspek keamanannya, maka Anda tahu, perusahaan kami mematuhi standar keamanan siber tingkat tertinggi. Dan kami memperlakukan data otak sebagaimana mestinya, yaitu sangat pribadi. Jadi semuanya dianonimkan. Jadi dalam hal itu sangat aman.
Dan bagaimana dengan pertanyaan terakhir, tapi bagaimana dengan helm itu sendiri? Pada suatu saat, apakah Anda pikir penggunaan helm ini akan meluas ke luar kondisi mental? Apakah Anda pikir ada hal lain yang bisa dikembangkan dengan teknologi Anda? Jadi pada akhirnya yang kami lakukan kami adalah perusahaan deep learning dan AI, oke? Dan yang kami lakukan dan coba lakukan adalah mendekode aktivitas otak secara umum, bukan untuk kasus penggunaan tertentu. Hal pertama yang kami tangani adalah kesehatan otak, karena kami percaya itu adalah hal terpenting yang harus ditangani sekarang. Tapi kami memiliki kemampuan lain yang belum kami ungkapkan, dan kami berencana untuk mengungkapkannya saat kemampuan tersebut sudah matang. Nah, dan Anda baru saja mendapatkan pendanaan sebesar $52 juta. Jadi, selamat untuk Anda dan terima kasih sudah bersama saya hari ini. CEO Hagai Lalazar dan CTO Gidi Gilatvin. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Terima kasih Glenn.